Jadi wajar lah kalau ada yang nesu kalau misalnya selama ini mau Nasdem misalnya koalisi atau mungkin Pak Presiden itu juga agak nesu gitu bahasa Jawanya dengan. Ya Bu, orang mengamati boleh aja lah. Boleh orang berpendapat Nasdem ini kok dua kaki nih misalnya, boleh aja. Boleh aja ya kan? Kayak PAN dulu kan misalnya. Faktanya? Ya. Loh, nggak usah kita bicara fakta. Kita kan tadi pertanyaannya adalah boleh nggak orang punya pendapat seperti itu? Boleh aja. Oh Nasdem ini nggak konsisten, Nasdem ini begini begitu. Siapapun berpendapat itu seperti itu, ya jangan marah lah. Ya kan? Hadapi orang, aja. Memang kita agak kan, turun nanti ininya kita kan. dalam posisi disorot orang, ya kan? Diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, terus orang menilai kita. Ya wajar-wajar aja. Terus jangan kita ini defensif. Oh enggak gitu. Lebih bagus diam aja tuh lebih baik. Nah, Bang, saya mau kembali ke Valdo nih. Karena kasus bukan isu yang Abang dari Bang Zulfan soal antitesis, soal kemarin Pak Jokowi di Batang gitu misalnya kan, waktu Kanjuruhan itu yang Abang juga sampaikan, itu memunculkan suara-suara untuk reshuffle gitu. Nah, dan bahkan Pak Presiden sudah ngomong juga ya. Pak Presiden udah ngomong, tinggal tunggu waktunya. Nah, gimana menurut lu, Dok? Ya pasti ke sana tuh banyak diskusinya. Udah mulai banyak juga yang bertanya gitu. Mana reshuffle? Tapi sekali lagi ya, negara ini kan bukan mengurus ketersinggungan ya kalau menurut kami gitu. Kalau seandainya tersinggung terus kita bernegara susah gitu loh. Karena kan lagi-lagi reshuffle adalah soal kebutuhan. Reshuffle adalah soal tantangan yang harus dijawab. Reshuffle adalah menambal, mungkin ada yang pos-pos menteri yang mungkin pada akhirnya nanti akan ditinggalkan Partai Nasdem, mungkin kosong gitu. Itu kan harus tetap diisi misal. Atau misal ada menteri dari partai yang mungkin udah dihujat publik, nggak perform, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, dibully sana sini gitu. Itu kan padahal kan tantangannya gede gitu loh. Nah lagi-lagi kami ingin menegaskan bahwa ini nggak ada kaitannya pada akhirnya jika terjadi. Ini hanya soal kepentingan dan tantangan. Apalagi tadi yang Pak Ari bilang 2023 gelap, ya kan? Pak Jokowi yang bilang bukan gue. Meneruskan apa yang disampaikan Pak Presiden, ya kan? Bahwa 2023 gelap dan juga tantangan banyak. Jadi tidak ada dengan isu sakit hati itu nggak ada gitu loh, tidak ada. Jadi masalah institusi itu bukan masalah personal. Bukan masalah personal. Jadi negara ini terlalu besar kalau mengurus ketersinggungan orang gitu loh. Nah itu yang ingin kita sampaikan juga dan berkali-kali kan ya biasanya kan memang begitu, apa-apa tuh istana apa-apa itu reshuffle, apa-apa sakit hati. Kan nanti analisisnya biasa ini nih pembagian politik, gonta-ganti pembagian kekuasaan kayak gitu loh Pak Ari. Kan begini Pak Ari ya. Kita ini selalu kan berpolitik itu campur aduk dengan perasaan. Itu yang membuat menurut saya salah. Kita ingin meniru demokrasi yang dibangun di Amerika, tapi tidak siap dari segi mental dan kulturalnya. Misalnya kalau kita lihat di Amerika, begitu Partai Demokrat menang, itu istana semuanya nggak ada lagi orang Republik. Ya kan? Kunci-kunci pemerintahan itu semuanya udah orang Demokrat. Begitu juga sebaliknya kalau Demokrat menang itu diganti semua. Dan mereka menjadi oposisi. Kita ini kan budaya ini tidak ada di dalam di dalam budaya politik kita itu tidak ada. Nah sehingga selalu main sana, main sini. Udahlah. Kenapa sih nggak berani mengambil sikap yang berbeda? Memang beda saya gitu loh. Nah kalau saya beda berarti saya tidak berada di tempat yang saya berbeda. Saya harus di tempat yang ada ini. Nah saya bangun kekuatan di sini untuk saya bisa menang. Ini kan budaya ini tidak ada. Artinya apa? Memang tidak punya keberanian moral. Ya, tidak punya keberanian politik untuk mengambil satu sikap. Untuk membangun seperti apa yang terjadi di banyak negara. Ini abang bicara kepada siapa nih? Untuk kepada siapa? semua lah, budaya politik kepada semua. Oh ya, gitu. Yang tidak punya sikap apa gitu. Nah, makanya kan apa saran abang untuk kan ini Nasdem, banyak sekarang untuk Pak Sekjen, dulu Pak partai itu di luar pemerintahan, ya kan? Tetapi ya ngemis-ngemis minta masuk pemerintahan, apapun dilakukan gitu kan. Ini kan nggak sehat sebenarnya. Ya, nah
saya itu Gerindra. enggak, kalau itu saya hargai kalau Gerindra itu apa? Saya masuk total di pemerintahan Pak Jokowi, total udah. Nah, itu kan lu punya Clear gitu, jelas. PKS, Demokrat, gua oposisi, ya kan? Nah itu gitu. Oke, saran Abang untuk Partai Nasdem dalam mengatasi dan mengambil sikap dalam konfliktual situasi ini gimana? Ya begini, makanya saya katakan kita ini kan susah bicara koalisi sampai 2024, itu kan. Nah sebenarnya ya udahlah Pak Jokowi, kami ini kan terus terang aja ke depan mencalonkan Anies. Tapi kami tetap ingin bersama Pak Jokowi. Kayak gitu, 2024. Kalau punya sikap budaya politik yang lebih tegas, ya mungkin kami bagaimana untuk membangun satu situasi yang lain. Ya, katakanlah di luar koalisi ini misalnya. Enggak, ini supaya jelas kita ini jangan, aduh saya sedih lihat kalau begini. Bagaimana kita mau melahirkan, nanti si profesor kita ini menjelaskan lah. Kita mau melahirkan sebuah budaya politik yang sehat. Kita ingin membangun satu budaya leadership ya yang betul-betul mampu melakukan memanage negara ini dengan baik. Tapi kalau misalnya nggak jelas ini mau kemana sih sebenarnya ini? Nah kasihan, bukan hanya kasihan para pengurus partai atau kader partai, rakyat kasihan, bangsa ini kasihan. Arahnya nggak jelas. Artinya Partai Nasdem dalam hal ini harus tegas saja gitu Bang. Kami di luar atau kami tetap bisa bersama. Kalau kita bicara budaya politik dan sikap politik harus seperti itu. Tetapi kalau kita bicara persoalan state interest, kepentingan itu lain lagi. Ya kan? Nah, tinggal pilih kan, betul nggak Bro? Secara akademik kan nanti tinggal pilih. Mau milih karena kita state interest, punya kepentingan, atau kita mau bicara persoalan budaya politik ini dengan satu sikap yang lebih tegas. Ini kan pilihan. Kalau nggak dipilih ini susah. Mana yang harus didahulukan Bang? Budaya politik atau vested interest? Ya kan tergantung mereka. Apa yang mereka pilih, bukan saya. Saya kan bukan ketua umum, bukan pimpinan partai. Ya kan, Abang katanya punya hak asasi untuk berpendapat. Iya, maka itu udah pendapat tadi kan. Ya, kasih dulu dekat. Nah, itu kan pendapat saya tadi. Tapi kalau yang kau tanya itu bukan pendapat. Iya kan? Oke. Kita boleh ini nggak tampilkan Pak Jokowi punya pendapat tentang reshuffle ya. Maksudnya nanti Prof Umam akan coba tanggapi bagaimana menerjemahkan sebenarnya Pak Jokowi ini kadang-kadang kan bicara dengan simbol, dengan gestur, dengan kode-kode tertentu gitu kan. Habis itu aku minta supaya profesor ini mengulaslah apa yang kita sampaikan ini supaya secara akademik kita mempunyai legitimasi juga. Iya, biar terbilas lah ya secara akademik. Ya ini dia nih. Valdo tadi udah jelaskan ya. Sinyal reshuffle kabinet muncul setelah Nasdem capreskan Anies Baswedan. Karena kita udah tahu lah kalimat-kalimatnya Bapak Presiden. Itu kan jelas. Artinya bukan setelah Julfan ngomong antitesa dan antitesa dan sintesa. Ini 14 Oktober Bang. Hah? 14 Oktober hari ini barang ini. Loh iya. Hari ini setelah Anies Baswedan. Iya setelah. Bukan setelah Zulfan Lindan ngomong antitesa. Masa Pak Jokowi gara-gara ngomongan kita yang aduh ece-ece ini terus Pak Jokowi lakukan reshuffle, bukan, ada hal yang lebih besar. Artinya Anies Baswedannya ya. Iya. Mau komentar? Ya, tapi lagi-lagi tentunya apakah melanjutkan Nasdem tadi yang sebagai Bang Zulfan bilang duluan juga bicara soal Pak Presiden Jokowi. Ya tergantung Partai Nasdemnya gitu. Karena kan Presiden pasti dapat masukan dari banyak pihak. Saya koreksi, bukan Partai Nasdem. Zulfan Lindan yang pertama mencalonkan Pak Jokowi. Iya, Zulfan Lindan tuh yang tadi. Dari Nasdem. Ya sampai Pak Surya pun juga tunggu dulu gitu, cek dulu. Nah jadi pasti banyak masukan juga kan terkait apa yang terjadi dari Partai Nasdem, manuvernya begini gitu kan. Lagi-lagi Partai Nasdem kan. Nah, apakah sampai akhir ya tergantung Partai Nasdem. Tapi jangan lupa pemerintahan bersama Partai Nasdem itu udah melewati banyak hal kan, melewati pandemi ini itu panjang jalan ini dan apakah Partai Nasdem ya kalau seandainya ngambil counter argumennya Bang Zulfan antitesa ya itu yang perlu ditanya orang gitu, itu ditanya orang, dipertanyakan publik apa yang terjadi di Partai Nasdem. Ya lagi-lagi sih
Ya makanya tadi saya di kalimat statementnya saya juga bilang datang tanpa muka, pulang tanpa punggung gitu kan gitu. Jadi itu yang. Jadi Partai Nasdem menurut Anda sudah datang tanpa muka, pulang tanpa punggung nggak dalam isu ini gitu? Iya, harus ada gentleman ya, harus ada gentleman. Tadi Bang Zulfan juga cukup clear tentang budaya politik, tentang sikap. Jadi clear gitu loh. Karena kalau nggak clear, ya terima konsekuensi juga gitu. Ya mungkin treatmentnya macam-macam ya. Ya tadi Bang Zulfan menjelaskan tentang peta posisinya beliau gitu. Jadi masih ada sikap yang clear sih saya kira. Tapi ya itu. Hari ini belum clear dari Partai Nasdem ya? Ya sebagai bagian dari pendukung Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi masih presiden. Yang kami juga sampaikan ya kita menuntaskan kerja ini sampai akhir. Oke. Nah, harusnya. Nah ya gimana Prof. Umam soal reshuffle ini apakah ini jadi langkah? Memang dalam situasi ini Partai Nasdem akan betul-betul menghadapi political dilemma. Dan itulah yang kemudian memaksa dia untuk melakukan tadi strategi mendayung di antara dua karang itu. Karena di satu sisi, nah ini yang titik bedanya. Saya pribadi tidak melihat ada satu pemahaman yang kontradiktif antara Nasdem, Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi pribadi selaku presiden. Tetapi yang kemudian disampaikan oleh Pak SP itu seringkali narasi tentang perubahan, kemudian gugatan atas situasi yang dianggap tidak sehat secara demokrasi, itu adalah lingkaran kekuasaan yang serta-merta itu sebenarnya bukan representasi dari kepemimpinan Pak Jokowi, tetapi ada lingkaran di sekitar itu yang digugat. Itulah yang kemudian memunculkan sebuah narasi perubahan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini dia akan terus mengalami political dilemma dan itu akan terus dialami. Tetapi dengan proses politik yang ada, Bang Zulfan, saya juga berkeyakinan bahwa setiap langkah politik yang diambil oleh Nasdem, termasuk pencapresan Anies Baswedan, itu hampir pasti dikomunikasikan dengan Presiden. Apapun kemudian respon dari Presiden. Tetapi proses itu tidak mungkin dilakukan secara independen, kemudian tidak terkoordinasi dengan pihak istana. Pasti ada proses komunikasi itu. Meskipun pada saat yang sama, saya pernah sampaikan, Pak Surya Paloh pamit dalam arti akan melakukan langkah-langkah politik yang sekiranya barangkali berbeda, bukan berbeda dengan lingkaran istana, tetapi ada elemen besar kekuatan politik yang ada di sekitar istana. Nah itulah yang kemudian sepertinya ini harus difahami lebih dulu. Nah kemudian bagaimana kemudian terkait reshuffle? Dengan langkah politik sejauh ini, saya berkeyakinan Pak Surya Paloh paham betul konsekuensi logis dari langkah politik yang dilakukan. Jadi kalau misal kemudian tadi dikaitkan ya terkait dengan konteks konsekuensi reshuffle misalnya, ya itu sudah siap. Secara politik tentu ini bukan hanya soal jabatan menteri, ini hitung-hitungannya tentu cukup besar terkait dengan keselamatan kader, kemudian soliditas struktur pengurus, kemudian terkait apalagi hal-hal yang teknis. Kalau misal tadi Bang Zulfan menyebutkan aspek vested interest, bisa bicara konsesi, bisa bicara tentang konteks kuota perdagangan, who knows. Nah tetapi semua itu adalah sebuah proses politik yang pasti, hakul yakin, pasti sudah disimulasikan, sudah diperhitungkan, dan siap dengan segala konsekuensinya. Nah kira-kira kalau Nasdem dalam tanda kutip berjudi untuk all in dengan apa yang dimiliki, yaitu seperti yang Prof. Umam sebutkan tadi, kira-kira apa kondisi yang membuat perjudian ini akan menguntungkan atau mendapatkan jackpot gitu ketika udah reshuffle, kita lepas menteri semua, kita lepas semuanya, kita bangun kekuatan kalau kata Bang Zulfan dengan sikap yang tegas itu, atau mundur secara gentle. Iya, mundur secara gentle. Gimana akan apa prasyarat Nasdem bisa untung atau rugi gitu? Iya. Saya kira kalau untung besar itu masuk dalam simulasi satu, yaitu tetap bertahan di pemerintahan, tetapi tetap bisa membangun konsolidasi kekuatan untuk membangun aspek tadi, narasi koalisi perubahan. Ini Hanol nih ya, Hanol. Ya, ini oke. Nah kemudian yang aspek selanjutnya itu kalau misal kemudian bisa dilakukan, mungkin ada konsekuensi, reshuffle dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal itu dianggap perjudian, mungkin bukan perjudian, tentu dikalkulasikan, disimulasikan.
Tetapi kalau misal kemudian Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, deklarator awal pertama menjadi sponsor utama bagi koalisi ini, maka kemudian dia berpotensi mendapatkan kutil efek yang jauh lebih besar di Pilpres 2024, Pileg juga di 2024. Ini tentu bukan hanya soal kalkulasi kekuasaan jangka pendek, ini sudah bicara sampai dari 2024 ke 2029 dan itu cukup worth it. Karena bagaimanapun juga kekuatan nanti di parlemen itu akan menentukan seberapa kuat sebuah partai akan diperhitungkan. Nah, oleh karena itu saya menduga Pak Jokowi sendiri sebenarnya mengikuti ini. Meskipun responnya tentu berbeda-beda. Dan semua langkah itu tadi terkomunikasikan dengan baik kepada Presiden. Nah, kemudian adapun respon yang di sekitar tadi ya, apakah misal Nasdem harus mundur? Apakah Nasdem akan kena reshuffle? Kalau misal kita bicara struktur kekuasaan yang berjalan, idealnya, logikanya seharusnya Nasdem tetap berada di dalam dan tidak terkena impact dari reshuffle itu. Kenapa? Bagaimanapun juga yang mengantarkan Pak Jokowi masuk di dalam pemerintahan pertama dan kedua, salah satunya adalah Nasdem. Nasdem bukan partai pengikut di dalam koalisi besar pemerintahan. Dia adalah kelompok awal yang memiliki saham politik besar. Dia bukan pengikut yang kemudian ikut mendompleng di tengah jalan, bukan. Dia salah satu sponsor besar, sponsor awal. Kalaupun kemudian ada pihak-pihak yang sudah merasa terprovokasi dan impactnya itu betul-betul serius. Yang menyampaikan Bang Zulfan, dipersepsikan Bang Zulfan adalah statement dari DPP, akhirnya yang terkena partai yang mensponsori antitesa sebaiknya kena reshuffle. Nah itu bagian dari proses politik yang memang ya diakui atau tidak Bang, politics is all about perception. Nah, maka itu sensitivitas itu yang ingin dikelola oleh Nasdem. Per hari ini bisa cukup difahami. Meskipun tentu di dalam riak-riak revolusi, kata Bung Karno, akan selalu ada korban. Nah, per hari ini korbannya adalah Bang Zulfan Linda. Gitu kira-kira. Korban riak-riak revolusi Bang agak gagah ini Bang. Salah. Kalau dalam sejarah perjuangan revolusi, orang yang jadi korban itu akan bisa memimpin perubahan. Nah, ini. Itu kan kita lihat Ho Chi Minh, Mao Zedong, ya kan? Banyak itu. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Bang tempel dulu dikit Bang. Kasih dulu barang itu tempel. Itu. Ya. Lagi. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh profesor kita ya, bahwa buat saya tuh kalau orang pinter semua profesor itu. Gak perlu gelar-gelar itu kan. Orang aja nggak nulis apa-apa bisa dapat honoris causa kan. Kena lagi. Abang nih lurus saja Bang, jangan timpe kiri kanan juga. Bukan. Ini jangan diartikan saya arahnya ke Surya Paloh. Emang Bang Surya kan terima juga honoris causa, tapi kan tesis kita malah nggak mikir ke situ. Kita pikir orang lain Bang. Tapi pikirnya nama lain Bang. Ya, tesis yang disampaikan oleh Bang Surya itu kan jelas, ya kan, dan universitasnya nggak ecek-ecek, Universitas Brawijaya gitu loh, ya. Nah tapi kan ada orang dapatnya ecek-ecek juga soal gitu-gitu, ya kan, modal senyum-senyum aja dapat honoris causa kan, parah ini. Nah jadi konten ini. Nah, jadi kita kalau berangkat apa yang disampaikan oleh profesor tadi, saya setuju bahwa semua sudah diperhitungkan. Ya, sudah diperhitungkan. Nah, tetapi perhitungan-perhitungan yang sudah diambil itu tidak boleh membangun keraguan sehingga tidak bisa menentukan sikap yang jelas. Kan ini. Ya. Ini sebagai pengamat atau sebagai apa nih Bang? Ya karena bukan lagi pengurus ya pengamat lah. Ya kan? Kalau tadi kan pengurus, dianggap pengurus ya. Sekarang kan bicaranya mengimbangi membantu pengamat, asisten pengamat. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita kan begini. Tadi saya ulangi lagi ya karena udah ketawa-ketawa mungkin hilang lagi itu. Enggak Bang, enggak. Direkam semua ya? Rekam Bang. Nah, jadi saya setuju ya bahwa seluruh resiko-resiko kurang lebih untung atau rugi sudah kita perhitungkan, ya kan? Nah tetapi itu nggak boleh menjadi suatu wacana,
Tapi itu harus menjadi satu sikap. Apa yang kita harus ambil? Ya, jadi kalau misalnya pada tingkat Pak Surya Paloh misalnya sebagai ketua umum, bahwa langkah dia mendukung Anies sebagai calon presiden Nasdem, ya. Nah kemudian resikonya ada anggota kabinet dari Nasdem di reshuffle. Saya kira Pak Surya itu nggak ada masalah. Kalau itu memang harus resiko yang diambil, ya. Bukan berarti dia juga terus dengan demikian lalu Surya Paloh tidak lagi bersahabat, berkawan sama Pak Jokowi. Ya enggak, itu resiko politik. Kita kan kembali lagi pada masa tokoh-tokoh kita pada masa Orde Lama dulu. Ya, perbedaan bagaimana Syahrir dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, dengan Natsir semuanya kan. Tapi kan saling mengunjungi kalau sakit, ya kan? Ada pernikahan, ada yang nikah 2 kali pun dikunjungi kan gitu. Nah, jadi kunjungan mengunjungi bersahabat itu jangan putus hanya karena persoalan-persoalan perbedaan sikap politik. Nah, jadi saya kira resiko itu sudah dihitungkan lah, sudah diperhitungkan ya, bahwa nanti kalau begini ada yang reshuffle. Sebenarnya ini bukan persoalan Pak Surya Paloh, persoalan adalah orang-orang yang mau direshuffle. Jadi kok Pak Suryanya sih, ya kalau ini sikap kita sudah kita ambil sikap terus ada yang di-reshuffle gimana? Ya terus kita mau bilang apa? Itu otoritas presiden kok. Prerogatif ya Pak. Nah, prerogatif presiden. Yang masalah? Gitu kan? Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang yang ada dalam kabinet takut di-reshuffle. Ya kan? Nah, ini yang sibuk menentu nih. Nih kayak ikan lihat cicak. Pernah lihat ikan lihat ikan ini enggak? Apa ikan cupang? Oh, ikan cupang itu kalau kan saya lele aja. Ikan cupang itu kan ditoples. Ya kan? Tapi kalau begitu ada kecoa yang nempel di toples itu sibuk dia. Ya kan? Atau kalau kita bicara ini kebun binatang sedikit lah. Di kebun binatang itu senyap semua. Gajah tidur, ya kan? Kemudian harimau tidur, semua binatang buas ini tidur. Tiba-tiba ada daun kecil jatuh, klek jatuh. Kelinci lompat sana, lompat sini, ya kan? Ini gajah bilang ada apa ini kelinci lompat-lompat ini. Nah jadi orang-orang yang takut reshuffle itu seperti kelinci itu. Nah, Bang Surya ini sebagai macan biasa-biasa aja buat dia. Itulah kira-kira. Oke. Kalau saya ingin, ini kan gini. Karena kalau saya ngomong tesa antitesa katanya itu untuk filosof. Nah, saya bawa cerita ini supaya lebih gampang. Oke, kita buka pertanyaan untuk teman-teman media yang sudah hadir. Kalau yang ingin tanya silakan ya. Ya, raise hand aja ya. Raise hand, boleh diketik juga kalau malu bertanya. Ya, sesat di jalan. Ya, kalau nggak malu bertanya silakan tampilkan wajah Anda dan bicara langsung dengan Bang Zulfan Lindan, ya kan? Sekarang orang jarang sesat di jalan, sesat di kamar yang banyak. Karena di kamarnya ada jalan. Ada nggak? Izin suara kurang Semangat jelas. Pak D Zulfan. Apa nih semangat nih? Mau tanya nih. Siapa tuh? Aduh nggak kelihatan. Abang ketum PBHMI MPO apa Dipo? Belum ada kayaknya Dipo sama MPO Mas Abang ya, kan? Ya. Iya kan? Iya. Masih bersatu dulu. Iya. Udah ya, nggak ada ya berarti ya kalian ya. Nih kita udah kasih kesempatan nih kalian. Kalau nggak kita tutup nih. Iya. Apa? Coba ke bawah deh. Bawa bro. Bawa. Ya. Dah. Oke, ini sebagai penutup nih kita ini nih. Closing. Ini supaya acara ini agak mengikuti syariatnya lah gitu, ada closing statementnya gitu. Nah, Dok, tadi ada berita setelah capreskan Anies, ya kan Pak Jokowi memikirkan reshuffle. Emang se-urgent itu memikirkan reshuffle setelah Anies menjadi capres sebuah partai gitu? Itu begini, itu statement Pak Jokowi ya. Atau itu judulnya aja? Iya makanya. Ini ada pertanyaan nih bos. Ya. Ilham ya. Jangan nanya ketum lagi kamu. Potensi seluruh capres apakah masih ada keterkaitan dengan oligarki Bang Zulfan? Oh ini pasti ini. Aktivis. Aku jawab. Ya, nanya ke Bang Zulfan. Ya,
sebenarnya oligarki ini tidak bisa kita hilangkan. Ya udah banyak sekali pengamat itu mengatakan, saya hanya ingin menjelaskan aja apa yang sudah disampaikan dalam buku-buku dan dalam diskusi-diskusi. Mana mungkin kita hilangkan oligarki. Tetapi bagaimana caranya, ini saya terakhir dengar E.F. Saifullah, nanti mungkin sama dengan Prof. Umam kita, profesor kita juga pasti punya ilmu yang nggak jauh beda lah ya. Karena negaranya juga di situ-situ juga kan belajarnya. Nah, satu Amerika, satu Australia, Bang. Iya sama lah, masa mau dibedakan ya kan. Dari Singapura kan itu Commonwealth semua itu. Amerika bukan Commonwealth, Bang. Bukan, kan Australia Singapura tuh Commonwealth. Oh, iya kan? Iyalah. Ayo lanjut. Ilmunya dosennya dari sana juga. Ya Bang, setuju, kan? Bang, setuju, Bang. Buku yang dipakai juga sama, ya kan? Masa berbeda? Yang pengajarnya ada yang berbeda. Kita aja anak UNAS nih beda nih, Bang ya. Anak UNAS nih bikin recok di mana-mana. Ya kan nanti kita bahas soal UNAS tuh. Pasti kita tahu lah beberapa orang bikin recok. Tadi sampai lupa tuh pertanyaannya. Iya, kau nih oligarki dan capres. Oligarki itu dalam setiap pemerintahan, setiap periode itu pasti ada. Yang paling penting itu adalah bagaimana apakah seorang presiden, pemerintahan itu bisa mengendalikan oligarki ini. Saya ambil contoh ya. Kita memang boleh ngeritik Pak Harto. Tetapi pada masa Orde Baru, Pak Harto tuh bisa mengatur itu oligarki. Besok kumpul semua ya di Tapos. Cerita Tapos tuh ada cerita lucu tapi nggak usah lah. Nanti itu kan cerita ini cerita ya, jangan dianggap kenyataan. Tapi ceritanya lucu memang. Nah waktu itu kan Pak Harto bawa menteri-menteri ke Tapos, ya kan? Pak Harto menceritakan bahwa wah ini penjantan ini, gitu. Tapos tuh banyak Gen Z yang nggak tahu Tapos itu apa. Tapos itu ternak sapinya Pak Harto. Ya kan? Nah, ini sapi jantan ini bisa 8 kali sehari kata Pak Harto. Ya kan? Terus istri salah seorang bilang, gitu Pak. Ya kan? Maksudnya ya, jangan 8 hari sekali. Ini 8 kali sehari. Terus, secara om-om ini. Suaminya tanya lagi sama Pak Harto. Kenapa bisa Pak Harto? Ya betinanya ganti-ganti. Terus cowok lagi mah gitu mah. Jadi lupa oligarki. Jadi Pak Harto itu bisa perintah ini pengusaha-pengusaha dulu yang hebat-hebat, yang kaya-kaya. Besok kalian kumpul itu di Bogor. Tapos. Di Bogor, bukan Tapos. Tapos lain lagi. Tapos itu pejabat-pejabat lah. Ya kan? Nah mana pula mau oligarki cium-cium tai sapi itu. Ya kan? Di Bogor, Istana Bogor. Pak Harto bilang, saya minta besok harus jelas ini. Nyumbang berapa ini. Untuk bencana-bencana yang ada. Nyumbang mereka sampai berapa dapat ratus miliar kan? Nah, kita lihat ada yayasan Dakap, yayasan segala macam itu kan. Itu uang dananya banyak sekali. Artinya apa? Itu memang Pak Harto itu mengendalikan yang namanya oligarki. Gitu. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah oligarki itu bisa kita hilangkan? Ya nggak bisa. Ya nggak mungkin. Di mana aja kita bicara mulai Yunani, Argentina, Amerika, semuanya itu peran oligarki kita tahulah dalam setiap pemilu kan. Oke, Bang. Nah, jadi nggak bisa. Bagaimana pemerintah itu mengendalikan oligarki. Jadi nggak bisa kita hilangkan oligarki. Jadi daripada kita hadapi macan, kita tunggangi macan itu kan. Sehingga nurut dan terkontrol sama kita gitu Bang. Iya. Hadapi macan mati kita. Sekali-sekali aku iyakanlah kau supaya kelihatan pinter. Aduh anak UNAS nih Bang kita. Ayo Rasman, Bang Zulfan setelah diperlukan. Dia oke. Bang, ini harus kasih tahu ya ini dari mana institusinya ya. Coba gue gak kelihatan nih. Risman Gumilang. Bang Zulfan, setelah diperlakukan seperti ini oleh Sekjen, apakah ada rencana meninggalkan partai atau tetap stay atau bagaimana Bang Zulfan gitu? Ya saya kira saya nggak perlu meninggalkan, saya masih anggota Partai Nasdem ya kan. Kita seperti kata Faldo tadi, jangan pendekatannya emosional ya kan.
Nah, tapi saya tidak akan mau lebih dari anggota saja. Tinggal tunggu saja. Mungkin karena ngomongnya seperti ini malam ini, besok diberhentikan sebagai anggota. Kita tinggal bilang aja, alhamdulillah wa syukurillah. Apa lagi? Masa kita maksa, jangan dong, saya nggak pernah mengemis orangnya. Ya kan? Oh janganlah nanti saya begini itu kalau saya nggak jadi, yang mana ada. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kau menentukan satu sikap untuk kebenaran, kau siap-siap makan akar kayu katanya. Kita masih makan nasi 10 kali sehari kadang-kadang. Apalagi, ya kan? Nah ini kadang-kadang kita kan idola-idola kita ini kan dalam konteks agama Nabi Muhammad. Dalam soal politik ada Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, itu kan panutan-panutan kita itu. Ya, jadi kita nggak usah khawatir. Sekedar diberhentikan dari pengurus. Komisaris. Nggak ada masalah. Ya kan, silakan. Kenapa? Ada pula kita takut-takut. Katanya dia bilang bahwa kita siap memakan akar kayu. Dan perubahan-perubahan yang sesungguhnya itu terjadi dari orang-orang yang memang mereka punya sikap yang jelas. Riak-riak revolusi ini ya. Korban riak revolusi. Akar kayu kan keras. Tapi kau siap-siap makan itu kalau kau memang ini. Jadi jangan mau bersikap politik berbeda, ya kan? Tapi juga takut dengan kehilangan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya, bagaimana mau jadi pemimpin? Oke. Jadi restorasi perlu direstorasi lagi. Restorasi perlu. Re-restorasi. Re-restorasi ini agak kenceng ini. Loh ya. Ya. Ya kan? Sedangkan revolusi aja perlu ada re-revolusi kan? Ya. Gitu. Artinya apa? Penyesuaian baik kondisi politik dan ekonomi. Kalau revolusi terus kita nggak makan-makan misalnya. Ya. Tapi perlu ada bagaimana meningkatkan pangan, bagaimana meningkatkan ekonomi rakyat. Itu kan revolusi juga. Tetapi itu adalah buah dari satu revolusi. Nah, restorasi ini juga harus menghasilkan satu buah yang positif. Kalau dia tidak menghasilkan apa-apa ya, artinya kan restorasinya dipertanyakan. Jadi ginilah, jangan kita ini mengambil satu tema, suatu apa istilahnya, bukan topik, apa sih kalau sudah sabar. Ya, kita menentukan satu sikap kita sebagai seorang yang revolusioner, ya kan, seorang yang restoratif, tapi sebenarnya kita ini sontoloyo, tidak siap dengan konsekuensi. Tidak siap, bukan, dan tidak membangun ke arah itu. Jadi bertabrakan yang kita statement kita ke depan sebenarnya argumentasi kita ke belakang. Ini kan terjadi kontradiksi sebenarnya. Ya, saya mau maju ke depan tapi jalan mundur ke belakang. Nah ini, jadi jangan bohongi rakyat lah. Ya, karena rakyat bisa kita bohongi karena dia jangkauannya rendah. Tapi yang maha kuasa nggak bisa kita bohongi. Amin. Ya. Oke Bang. Prof, ini kalau ya nggak bisa kita bohongi, jangan sampai kita membohongi gitu loh. Amin. Siap, gitu kan. siap. Nah, Prof, ini kan ada pikiran dari Bang Zulfan, kira-kira budaya politik yang tegas itu dibutuhkan hari ini dengan konsekuensinya dan dengan segala macamnya tadi yang disampaikan oleh Bang Zulfan gitu. Kira-kira apabila Nasdem misalnya memilih untuk ya udah kita karena udah mendukung Anies gitu misalnya, ya udah kita bergabung dengan kekuatan oposisi dari sekarang gitu misalnya. Atau Jokowi Presiden Jokowi mereshuffle semuanya sehingga nggak ada Nasdem lagi di kabinet nih. Nah, kira-kira dengan situasi kayak begitu itu akan menguntungkan untuk konsolidasi kekuatan politik untuk 2024 bagi Partai Nasdem dengan sikap yang tegas seperti Bang Zulfan bilang tadi. Prof, silakan Prof. Iya, saya pikir situasinya memang akan kembali. Fikroh.
Salah lagi Iya, Prof. jangan saya pikir. Kan afkar. Pakai Alhamdulillah. fa bang. Bos, Bukan pakai pak. Gak ada fa. Ri, alhamdulillah bukan cuma kita berdua yang kena Ri. Prof aja kena. Prof aja kena Ya Ri. dipuji cuma Valdo di sini. Bos. Saya sama kalau misal mau meluruskan ya, tadi itu peribahasa itu konteksnya bukan bahasa bukan hadis itu. Hadisnya itu kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi bukan tidak ada akar pohon rumput, nggak akar ada. rumput, akar pohon. Yang ada memang Itu udah pahit. dipribumisasi ke Indonesia, Pak. Dipribumisasikan Bang Zulfan menjadi Masalahnya sumber hadisnya berbeda. itu adalah hadis yang sahih. Bisa dicek di Sahih Bukhari dan Muslim. Bang, saya nanya nih sama Prof. Kulil haqqo. Sebagai penutup Bang. Nanti dulu Bang. Oke Bang ya. Kita lanjutkan ya Bang ya. Kita kalau sama kiai dan profesor ini kita ikut aja kalau hadisnya. Oke, alhamdulillah akhirnya bisa menjinakkan Bang Zulfan sekali. Iya, benar. Mikrofon lu tahan dulu Din. Lu tahan dulu Jangan mikrofon. ambil lagi ya, Bang. Susah Bang ini kalau tangan nempel mic ini gak bisa lepas. Iya, tadi lihat jam bulan. Pegang ini. Silakan Prof. Lanjut. Baik, aduh ini udah campur aduk ini. Tapi konteksnya begini, bahwa reshuffle ini penting ya. Reshuffle ini yang katanya akan dilakukan Oktober ini adalah reshuffle praktis. Ini reshuffle terakhir yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Karena ini adalah momentum 1,5 tahun, praktis hanya 1 tahun menjelang berakhirnya pemerintahan. Dan kalau misal kekuasaan yang ada saat ini ingin memanfaatkan situasi yang ada untuk mengatur baku gitu ya, baku atur maksud saya, atau untuk melakukan pendekatan yang sekiranya memang bisa memfasilitasi proses pemenangan di 2024, momentumnya memang saat ini. Adapun kemudian Nasdem apakah berpotensi kena atau tidak, yaitu bagian dari konsekuensi dari sebuah perjuangan. Nah, tetapi pada saat yang sama yang perlu diantisipasi juga, bisa saja kemudian skema reshuffle ini juga berpotensi. Saya terintimidasi. Bang Zulfan udah pegang mikrofon. Bang, taruh aja barang itu. Abang udah closing. Iya. Jangan berhenti. Jangan digrepe lagi itu mic-nya, Bang. Ayo. Udahlah Bang, pokoknya itu disita dulu itu. Intinya apa yang terjadi saat ini hati-hati. Bisa saja kemudian skema reshuffle ini bukan hanya konteksnya menyasar ke Partai Nasdem, tetapi juga bisa diarahkan sebagai sebuah strategi politik untuk menggembosi skema koalisi yang berpotensi menjadi potential challenger bagi struktur kekuasaan yang ada saat ini. Kalau dikatakan Bang Zulfan, apa yang dilakukan oleh Nasdem mengangkat Anies bisa dianggap sebagai potential challenger, maka bisa saja skema reshuffle diarahkan untuk itu. Misalnya beredar informasi spekulatif, konon Nasdem akan dikurangi jatah menterinya. Dan kemudian jatah menteri itu akan ditawarkan kepada kekuatan partai politik yang selama ini berada di luar pemerintahan. Let's say PKS atau mungkin Demokrat. Informasi itu udah beredar di mana-mana. Apakah itu make sense atau tidak? Wallahu a'lam. Itu logik tetapi belum tentu faktual. Meskipun kalau misal kita cek, Demokrat sendiri tentu akan berpikir ulang. Apakah dia mau menerima atau tidak? Karena kalau misal dia menerima hanya 1 tahun ke depan, dan kemudian berpotensi kehilangan basis pemilih loyal, maka itu berpotensi negatif secara impact politiknya. PKS juga sama. PKS kalau misal dia menerima, maka kemudian dia akan berpotensi kehilangan basis pemilih loyalnya. Terutama yang selama ini menganggap dirinya adalah bagian dari kekuatan oposisi. Maka kemarin informasi dari proses pertemuan di Majelis Syuro mengkonfirmasi PKS akan tetap berada di oposisi sampai 2024. Nah, oleh karena itu ini akan terus berkembang. Apakah kemudian Nasdem siap dengan segala konsekuensi atau tidak bersama dengan partai-partai yang selama ini mempersiapkan diri untuk membangun koalisi perubahan dan perbaikan tadi. Nah, saya pikir di situ selanjutnya apakah kemudian Pak Presiden akan menggunakan hak vetonya, hak prerogatif konteks ini
untuk menyetrap, bukan hanya Bang Zulfan yang kena setrap, tetapi Nasdem dari posisi kabinet, ya itu tergantung kembali kepada beliau. Logikanya Nasdem adalah partai yang ngusung sejak awal, bukan partai pendompleng. Seharusnya tidak terkena konsekuensi itu. Tetapi kalau misal kemudian sikap kenegarawanan dari Pak Presiden kemudian mendapatkan intervensi dari lingkaran sekitar kekuasaan, bisa saja itu terjadi. Dan ini adalah sebuah ongkos dari perjuangan dan dia harus siap dengan konsekuensi. Kesimpulannya gini, Prof. Supaya tidak kelihatan hanya Nasdem yang diganti, ada juga dari yang lain lah. 1-2 jadi ya kan. Sehingga kesan bahwa ini hanya untuk membersihkan kabinet dari Nasdem itu tidak terlalu kentara kan gitu. Ini saran untuk Valdo ya. Tadi. Ya, Pak. Jadi harus berimbang nih kata Pak Zulfando. Jangan sampai jangan kelihatan menyingkirkan Nasdem, minimal Nasdem juga tapi yang lain juga ikut ada 1-2. Adalah 1-2 gitu. Ya gimana dong? Ya lagi-lagi itu kan prerogatif presiden dan presiden yang tahu tantangannya, kebutuhannya. Tapi memang basis politik ini memang berapa persen sih dalam menentukan reshuffle biasanya? Ya sebenarnya kan kita itu kan baru mulai terbiasa dengan menteri parpol, menteri non parpol itu kayak apa ya? Lagi-lagi ada menteri base profesional, menteri base partai politik gitu. Ya kan itu kan mulai jadi diskusi. Kalau saya jelaskan. Diskusi. Begini, tambahkan. Bukan ini supaya. Iya. Ini anggota DPR tahun 99. Nah, reformasi awal barang ini udah masuk DPR. Itu kan terjadi sejak zaman Megawati. Ya enggak dong, reformasi dong. Nanti dulu. Zaman Gus Dur kan juga pelangi Bang, kabinet pelangi. Enggak. Gus Dur itu gimana? Kalaupun dia ngangkat menteri dari parpol itu karena teman aja. Bukan karena parpolnya, itu Gus Dur. Ya, tapi kan sejak Megawati mulai ada mewakili Golkar, mewakili ini, mewakili representasi. Apapun dia ngangkat aja menteri yang penting Rizal Ramli ini. Ada kan menteri keuangan dulu Bambang Sudibyo dari PAN, ada dari ini ya, PKS Nur Mahmudi Ismail. Termasuk itu kalau si Yusuf Kala mewakili Golkar diberhentiin gitu loh. Gus Dur itu perkawanan aja sebenarnya. Gak ada urusan partai-partai kalau saya dia. tengahi Bang ya. Saya coba jawab pertanyaan Mas Ari tadi. Udah nutup buka dia. Iya. Prosentase tadi out of the box. Hati-hati Bang, ini baru ngomong 2 menit langsung ditimpe lagi ya Bang. Makanya, oke Bang, sebentar Bang, ini hanya klarifikasi aspek sudah langsung diletakkan kan, alhamdulillah. Gini Mas Ari, kalau misal kita cek proses konsolidasi ini ya politik di dalam pemerintahan saat ini, itu nuansa politik itu jauh lebih kuat dibanding upaya untuk melakukan penataan kerja-kerja teknokratik. Diakui atau tidak? Reshuffle 1 termasuk terakhir, reshuffle yang terakhir itu adalah proses reshuffle yang praktis hanya mengganti 1 menteri, yaitu Menteri Perdagangan. Selebihnya adalah proses akomodasi politik menteri memberikan ATR ruang juga kepada partai-partai politik yang ada. Menteri ATR profesional. Ya, itu profesional dianggap, tetapi itu adalah lingkaran Pak Jokowi, yaitu Pak Hadi, mantan Panglima. Dan siapa yang dipisah, siapa yang di take out adalah pihak yang tidak memiliki kekuatan politik memadai. Pak Sofyan Jalil. Siapa Pak Sofyan Jalil? Channelnya tentu lewat jaringannya Pak Yusuf Kala. Artinya apa? Dia secara basis politik relatif aman untuk digeser. Untuk apa? Memfasilitasi elemen terdekat, termasuk juga dari partai-partai politik. 3 kalau nggak salah kemarin ya, jabatan wakil menteri itu semuanya di partai politik. Dan itu meningkatkan dari aspek kuantitas, itu mendekati angka sekitar 49%, itu adalah komponen dari partai politik dalam struktur kabinet saat ini. Artinya apa? Kalau misal kita bicara tentang konteks teknokratik, kemudian tentang kemampuan menjalankan konteks governance, ya sebenarnya fakta berkali-kali reshuffle menunjukkan ini nuansanya politik. Jadi kalau misal ini nanti ada proses reshuffle, most likely karena ini juga reshuffle akan menentukan komposisi, termasuk juga skema dan juga spektrum kekuasaan di 2024, maka akan tetap most likely nuansa politik yang lebih kuat, bukan kekuatan yang diarahkan untuk menciptakan basis kinerja kabinet yang lebih mapan, yang lebih solid, dan juga kerja-kerja teknokratik itu sendiri. Ya, Valdo. Iya, tadi 49% ya. Berarti ada 49% lagi tuh sisanya kan. Nah, tapi ya bisa aja semua orang bisa kait-kaitkan kan.
semuanya tentang koalisi, semua tentang komposisi partai politik gitu loh. Nah jadinya lagi-lagi kita juga melihat dalam aspek kinerja kan. Kita kan juga melihat bagaimana performanya. Termasuk performa politik. Ya termasuk performa politiknya juga, termasuk dia punya agak memang paling gampang mengaitkannya dengan konsolidasi politik, dengan kondisi politik itu memang paling gampang. Tapi jangan lupa presiden kan juga punya variabel pemantauan, punya standar, presiden juga melihat respon publik dari bagaimana ada hari KPI ini, ya, Dok ya. Hari ini kita melihat kalau seandainya salah bekerja trending langsung di media sosial dalam derajat tertentu gitu. Dan beberapa kali kita juga melihat teguran-teguran langsung kan istana kan sekarang sangat terbuka sekali Pak. Rapat-rapat presiden, rapat ratas juga disampaikan di YouTube channel sekretariat presiden gitu. Jadi ya sangat seterbuka itu. Nah apabila pengen dikaitkan lagi-lagi Pak Presiden punya standar sendiri, tidak ada kaitan dengan kondisi politik dan tantangan besar ke depan, dan kita juga melihat dinamika yang terjadi 2023 bisa gelap. Jadi kerjanya panjang gitu, apalagi Nasdem adalah sekali lagi saya perlu menyampaikan gitu, karena saya termasuk orang yang belakangan juga gabung di sini kan sebenarnya gitu loh. Dan ya saya harus mengapresiasi dan meng-acknowledge gitu pihak-pihak yang sejak awal mengantarkan Pak Presiden Jokowi sebagai presiden, menikmati kekuasaan, manis pahitnya berjuang kala itu gitu. Ada kan di BPKB nama Nasdem. Iya gitu. Jadi ya lagi-lagi tergantung dari partai Nasdemnya apakah akan bertahan sampai 2024. Tapi posisi clear penting sekali agar tidak menjadi kerancuan, keraguan dan budaya politik yang kuat. Harusnya posisi itu memang datang dari inisiatif Nasdem sendiri. Iya, ada opsi kan, opsi kayak mundur atau opsi kayak apa gitu. Ya tetap bertahan gitu loh. Jadi ya sebuah partai. Bang, terakhir apa opsi yang paling nanti mungkin? Dulu jangan bicara opsi dulu. Kalian terlalu cepat-cepat. Orang udah diundang ke sini capek-capek mau ditutup cepat. Udah 2 jam ini, Bang. Jadi begini. Kalau kita melihat Pak Jokowi, tidak mungkin kalau dia ingin melakukan reshuffle, dia nggak ngomong sama ketua umum partai. Pastilah Pak Surya, kalau memang betul Pak Jokowi ingin mereshuffle menteri-menteri dari Nasdem, Pak Jokowi akan bicara dengan Pak Surya Paloh sebagai ketua umum. Sebagaimana semula juga bahwa ketika ingin menaruh menteri itu, Pak Surya diajak bicara oleh Pak Jokowi. Mungkin diminta usulnya siapa kan gitu. Nah jadi etika-etika dalam hubungan kepartaian dengan pemerintah itu tetap dibangun. Hubungan pribadi yang selama ini sudah terjalin itu juga Pak Jokowi ingin menjaga itu. Nah, saya setuju sekali tadi bahwa pendekatan yang dilakukan itu adalah bukan persoalan ketidaksenangan dan ketidaksukaan, tetapi memang ini bicara soal kebutuhan. Karena apakah problem ekonomi yang gelap nanti kita menghadapi 2023 mungkin perlu juga orang yang tangguh. Misalnya begini, banyak menteri-menteri ini kadang-kadang habiskan waktu di lapangan golf. Ya kan? Nah, Pak Jokowi perlu berhenti dulu lah main-main golf itu. Coba kita mau pikirkan. Banyak kan itu kalau kita lihat kan Pak Jokowi ini kan mantau juga ini aktivitas-aktivitas para anggota kabinet ini kan, bukan dia nggak mantau, gitu loh. Nah ada kan dulu menteri diberhentikan itu, kok Pak Jokowi nyari susah kali nih menteri, ya kan? Makanya saya nggak mau jadi menteri. Kenapa? Saya ngikutin menteri ini capek sekali. Baru pegang stick golf dari telepon, ada rapat ini mendadak pulang, ya kan? Kita pas keluar negeri baru landing. Mau ketemu cucu, tahu-tahu disuruh pulang. Jadi udahlah, enak kayak begini. Dan tolonglah Pak Jokowi ya, kalau nanti ada reshuffle jangan masukkan nama saya sebagai menteri. Karena saya itu sudah nikmati hidup seperti ini. Mantap. Terima kasih karena tutup jam 10 malam. Saya tutup mewakili Kiai NU ini, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang doa yang panjangnya
itu nanti dari Pak Kiai. Karena tadi ngomong hadis kita panggil Kiai, sebelumnya kan profesor. Kiai honoris causa. Iya itu penyetaraannya profesor ya Bang ya. Oke sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman udah hadir. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.